Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak di rumah dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pagi ini, persiapkan diri anak-anak, persiapkan juga alat tulisnya. Dan sebelum kita mulai pelajaran tarikh pada pagi ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, siswa-siswi kelas 7, pada kesempatan sebelumnya kita telah belajar tentang agama-agama kebudayaan masyarakat Makkah Pra-Arab dan mengenal sekilas tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan ini kita akan mulai melanjutkan subbab selanjutnya, yakni pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah dan subbab tentang risalah Islam hadir. Baik, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Dimulai dari perjalanan Nabi Muhammad SAW melakukan perniagaan ke negeri Syam bersama dengan Abu Thalib. Abu Thalib menyarankan Nabi Muhammad SAW ikut serta memperdagangkan dagangan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang janda kaya raya, usahawan yang tersohor di Mekah dan terkenal dengan kehormatan, kedudukan yang tinggi, keimanan yang sejati, berjiwa besar, dan mempunyai perilaku yang suci. Sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah adalah sosok wanita yang terhindar dari perbuatan tercela, tidak seperti wanita Quraisy pada umumnya. Maka tidak heran jika Siti Khadijah mendapatkan gelar At-Tahirah, yakni wanita yang suci. Sebelum berlakunya risalah Islam, Siti Khadijah adalah penganut dari agama Hanif, yakni agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang berpegang teguh pada manhaj tauhid, yang mana kelak kepribadian mulia ini akan menjadi faktor utama kokohnya perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan risalah kebenaran Islam. Dan kelak Siti Khadijah pun akan menjadi sosok yang pertama kali meyakini kebenaran wahyu dan risalah Islam tanpa keraguan sedikit pun. Setelah diperbolehkan memperdagangkan dagangan Siti Khadijah yang ditemani Maisarah, hasil dagangannya laris-maris dan memperoleh keuntungan yang luar biasa banyak, sehingga Maisarah pun melaporkan hasil secara detail kepada Khadijah. Dari sinilah Khadijah mulai mengagumi tutur kata, sikap, dan peringainya. Akhirnya dengan alasan tersebut, Khadijah mulai mendambakan Muhammad menjadi pendamping hidupnya. Bahkan sebelumnya tidak sedikit laki-laki yang melamar Khadijah, akan tetapi semuanya ditolak dan Khadijah lebih memilih sosok Nabi Muhammad SAW karena beliau telah mengagumi tutur kata, sikap, dan perangainya. Melalui karyawan lainnya, Nafisah, disampaikanlah pesan khusus dan curahan hati Khadijah kepada Muhammad. Nafisah pun menyampaikan pesan tersebut tidak kepada Muhammad langsung, melainkan disampaikan kepada Abu Thalib untuk diketahui dengan baik. Kemudian Abu Thalib pun menyampaikan pesan tersebut kepada Muhammad, yang akhirnya Khadijah pun dilamar oleh Nabi Muhammad dengan persetujuan pamannya Abu Thalib. Dalam pandangan masyarakat Arab di Mekah ketika itu, pernikahan antara Muhammad dan Khadijah adalah pernikahan yang di luar dugaan. Sebab Muhammad adalah seorang pemuda yang miskin dan tidak berharta, tetapi beliau memiliki luhur dan mulia akhlaknya. Sementara Khadijah sendiri adalah seorang wanita terpandang dan kaya raya. Namun, siapa sangka
Pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang memberikan kebahagiaan, kerukunan, ketentraman, penuh cinta, kasih sayang di antara keduanya. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah dengan mas kawin sebanyak 20 ekor unta muda. Pada saat itu, Nabi Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Meskipun mempunyai perbedaan umur, tetapi perasaan cinta dan kasih sayang jauh lebih bermakna di antara mereka berdua. Nabi Muhammad dan Khadijah menjalani kehidupan rumah tangganya hampir selama 25 tahun. Siti Khadijah meninggal dunia pada saat usia kerasulannya memasuki tahun ke-10. Dan dari pernikahan tersebut, Khadijah dan Nabi Muhammad SAW memperoleh 6 putra dan putri. Yang pertama yakni Al-Qasim. Al-Qasim adalah putra yang meninggal pada saat Al-Qasim berusia 2 tahun. Kemudian Zainab, yang mana Zainab ini meninggal pada tahun 8 Hijriah ketika Rasulullah telah berhijrah di Madinah. Kemudian Abdullah lahir pada saat menjelang Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Abdullah ini adalah putra Rasulullah yang meninggal pada saat beliau masih balita. Yang keempat adalah Ruqayyah. Ruqayyah nanti akan diperistri oleh sahabat Nabi Utsman bin Affan. Kemudian yang kelima adalah Ummu Kulsum. Ummu Kulsum juga dinikahi oleh Utsman bin Affan setelah Ruqayyah meninggal. Jadi nanti kita akan belajar bersama bahwa Utsman bin Affan akan mendapat gelar Dzunuraini, yakni yang mendapatkan 2 cahaya. Dan yang terakhir adalah Fatimah. Fatimah lahir pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun. Setelah dewasa, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah SAW. Dari Fatimah, Rasulullah memiliki 2 cucu kesayangan, yakni Hasan dan Husain. Fatimah meninggal dunia di Madinah pada tahun 11 Hijriah, yakni 6 bulan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Sebab selanjutnya yakni tentang risalah Islam hadir. Sebelum Islam lahir di muka bumi ini, Rasulullah SAW suka mengasingkan diri dan melakukan tahanus atau menyendiri untuk mendapatkan pencerahan jiwa yang bersih dalam menyikapi keadaan sosial masyarakat dan kepercayaan masyarakat Mekah yang telah jauh melenceng dari ajaran agama Hanif yang telah dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu, Muhammad SAW berusia 40 tahun. Beliau melakukan tahanus di sebuah gua yang bernama Gua Hira. Dengan perbekalan yang secukupnya, Muhammad SAW melakukan pengasingan diri. Tepat di bulan Ramadan, tanggal 21 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu sebagai pertanda penyampaian risalah Islam yang harus ditegakkan di bumi ini. Melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kalinya, yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Anak-anak sudah hafal ayatnya? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
Ketika wahyu pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW, beliau terkejut, bergetar hebat, bahkan menggigil sekujur tubuhnya. Namun berkat pelukan malaikat Jibril dan bimbingan malaikat Jibril, akhirnya setelah menyimak baik-baik 5 ayat tersebut, Nabi Muhammad pun mengikuti perkataan malaikat Jibril untuk membaca wahyu yang diterimanya. Setelah peristiwa tersebut, Rasulullah SAW bergegas pulang ke rumah, langsung menemui istrinya, yakni Siti Khadijah. Dalam kondisi yang menggigil, raut wajah yang ketakutan, tanpa pikir panjang, Siti Khadijah pun menyelimuti Nabi Muhammad. Setelah kondisi Rasulullah berangsur pulih, Khadijah pun bertanya baik-baik atas hal peristiwa yang terjadi sebelumnya, sambil mendengarkan dan juga memberikan dorongan motivasi yang luar biasa kepada suaminya. Khadijah pun langsung mengimaninya. Bahkan Khadijah menjadi wanita yang pertama kali mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Khadijah menemui Warokoh, yakni sepupu Khadijah yang menganut agama Nasrani, dan Warokoh juga menulis dengan bahasa Ibrani dan menulis Injil ke dalam bahasa Ibrani. Setelah mendengar cerita yang dialami Muhammad, Warokoh pun menyatakan apa yang dialaminya merupakan bukti kenabian dan menyampaikan setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang suci. Apa yang dialaminya sama halnya dengan ajaran yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Warokoh pun akhirnya memberikan motivasi agar Muhammad selalu diberikan kekuatan, kesabaran dalam menghadapi penolakan dan pengusiran, serta cobaan dan rintangan dalam menegakkan risalah Islam sebagaimana yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Tidak berapa lama setelah peristiwa tersebut, Warokoh pun meninggal. Setelah peristiwa wahyu pertama kali di Gua Hira, sempat terjadi terputusnya wahyu selama 6 bulan lamanya. Nabi Muhammad SAW merasakan duka yang mendalam, hampir saja putus asa. Namun malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW perihal kebenaran beliau sebagai utusan Allah. Setelah masa terputusnya wahyu tersebut kurang lebih selama 6 bulan, akhirnya wahyu kedua pun datang, yakni Quran Surat Al-Muddatsir ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur. Nah, setelah turunnya wahyu kedua menjadi pertanda bahwa Nabi Muhammad SAW akan memasuki tahapan baru dalam menegakkan risalah Islam di muka bumi ini. Sejak saat itulah Rasulullah SAW menyampaikan misi sucinya kepada masyarakat, meskipun cara yang pertama kali dilakukannya adalah dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah anak-anak, pada kesempatan selanjutnya kita akan mulai belajar tentang cara-cara dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah anak-anak, mungkin cukup sekian pelajaran tarikh kita pada pagi ini. Bu Rizka mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi pada pagi ini. Semoga anak-anak bisa menerimanya dengan baik dan bisa mengambil hikmah-hikmah dari cerita-cerita yang Bu Rizka sampaikan. Mari kita akhiri pelajaran tarikh pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap dijaga semangat belajarnya, jaga juga kesehatannya. Semoga Allah selalu melindungi anak-anak dimanapun kalian berada. Bu Rizka akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.